wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala pemberian Allah kepada hambanya layaknya disebut nikmat. Dan nikmat itu kita harus sikapi. Dalam konsep Islam, menyikapi nikmat itu ada dua caranya. Yang pertama, bertasyakur terhadap nikmat tersebut. Yang kedua, bertafakkur terhadap nikmat itu. Pendengar yang saya muliakan, bahasa sederhananya adalah jika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertasyakur, dan yang kedua adalah bertafakkur. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Bagaimana kita bertasyakur? Bertasyakur dalam bahasa sehari-harinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Pertama adalah syukur dalam bentuk lisan, syukur bil lisan, dengan cara mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kita berulang tahun hari ini, maka sikap pertama yang kita lakukan adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pendengar yang saya muliakan, setelah syukur bil lisan dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka langkah selanjutnya adalah syukur dengan cara aktivitas badan ini. Bagaimana caranya? Kita langsung melakukan sujud syukur. Ketika kita berulang tahun hari ini, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita langsung bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan sujud syukur. Dalam sujud syukur itu setidaknya kita mengucapkan seperti ini: ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas perkenannya engkau memberikan hamba umur yang panjang. Hanya ini yang hamba bisa lakukan sebagai rasa syukur hamba kepadamu. Karenanya terimalah sujud hamba ini sebagai syukur hamba kepadamu. Pendengar yang saya muliakan, dalam sujud syukur haruskah kita suci? Tidak harus, tetapi dianjurkan kondisi kita dalam keadaan suci. Itulah cara bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan yang kedua dengan melakukan aktivitas sujud syukur. Cara kedua menyikapi nikmat Allah adalah bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Menimbang-nimbang, mengukur-ngukur sudah sejauh mana nikmat yang Allah berikan kepada kita dipergunakan di jalan agama Allah. Maksudnya, misalnya kita berulang tahun, maka setelah kita sujud syukur, setelah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, setelah kita sujud syukur di hadapan Allah, maka langkah selanjutnya tanya diri kita, sudah berapa tahun umur saya? Dan dalam umur saya ini sudah berapa banyak saya pergunakan untuk kemaslahatan umat manusia? Sudah seberapa banyak umur saya pergunakan untuk keperluan agama Allah? Pendengar yang saya muliakan, bertafakkur ini kita lakukan dengan cara menimbang-nimbang sudah sejauh mana nikmat yang Allah berikan kepada kita dipergunakan di jalan agama Allah. Semisal kita ulang tahun, maka tanya diri kita, umur saya ini sudah seberapa banyak saya pergunakan di jalan agama Allah? Langkah selanjutnya tafakkur itu adalah kita bertanya lagi, umur saya ini sudah seberapa banyak saya pergunakan untuk membalas segala kebaikan orang yang berjasa dalam hidup saya. Misalnya kita berulang tahun pada usia ke-50,
Maka kita tanya-tanya, dalam usia 50 tahun ini sudah seberapa banyak orang yang saya bantu, mereka yang telah banyak berjasa dalam hidup saya. Sudah seberapa jauh saya membahagiakan kedua orang tua saya. Pendengar yang saya muliakan, sangat disayangkan kita kadangkala diberi nikmat oleh Allah, tapi sikap kita adalah kufur terhadap nikmat tersebut. Mana yang dikategorikan kufur terhadap nikmat Allah? Di antaranya adalah kita melakukan perayaan ulang tahun. Dalam acara ulang tahun itu kita melakukan pesta hura-hura, kita minum minuman khamar, kemudian kita melakukan kemaksiatan, pemborosan dan lain sebagainya. Itu semua adalah ibaratnya Allah berikan kenikmatan kepada kita, justru kita membalasnya dengan mengkufuri nikmat itu. Kita membalasnya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal-hal ini kita lakukan, maka yakinlah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita nantinya akan berbalik menjadi azab terhadap diri kita sendiri. Pendengar yang saya muliakan, mari kita menjadi hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita bersujud syukur kepada Allah, dan yang terakhir dengan cara memanfaatkan nikmat itu untuk kemajuan dan kemaslahatan sesama manusia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.